Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Ardiansa dengan NIM 223110003. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6 moneter dengan tema jenis dan fungsi lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Nah, di sini adalah nama kelompok 6, yaitu ada Uswatun Hasanah dengan NIM belakang 001. Dengan yang kedua ada saya sendiri dengan NIM belakang 003. Disusul lagi ada Mbak Mela Kristina Tanjung dengan NIM belakang 004. Yang selanjutnya ada Mbak Koirina Cahyani dengan NIM belakang 012. Yang selanjutnya ada Mbak Yeni Anggraini dengan NIM belakang 015. Disusul dengan Mbak Farisa Restu Fauziah dengan NIM belakang 034. Dengan disusul Mbak Hostiaton Hasana dengan NIM belakang 03. Dan terakhir ada Mas Rizal Fauzi dengan NIM belakang 040. Nah, di slide pertama, sebelum kita menindaklanjuti tentang apa itu lembaga keuangan, yaitu di sini slide pertama diterangkan tentang pengertian lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Nah, berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38, bahwasanya lembaga keuangan bukan bank ini atau LKBB adalah semua lembaga badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan. Nah, yang mana secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah bentuk lembaga keuangan bukan bank. Di sini ada dua macam, yaitu adalah bentuk hukum, badan hukum Indonesia yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam bentuk kerjasama dengan badan hukum. Yang kedua adalah badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Nah, yang ketiga ada fungsi lembaga keuangan bukan bank. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama adalah lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang. Nah, yang kedua adalah menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian. Nah, yang slide keempat adalah peranan lembaga keuangan bukan bank. Di sini ada 4 peranan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama adalah pengalihan aset. Pengalihan aset adalah memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Semisal sebagai contoh, saya meminjam kepada Mas Rizal Fauzi. Nah, di mana Mas Rizal itu memberikan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari. Nah, otomatis saya akan mengembalikan dana tersebut pada tanggal 28 Februari. Nah, yang kedua adalah transaksi. Transaksi ini adalah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Ketiga ada likuiditas. Lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pajak yang mengalami surplus likuiditas. Dan terakhir ada efisiensi, menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan dan dengan mempertemukan pihak yang saling membutuhkan. Sekian dari saya, mungkin nanti dilanjutkan oleh kelompok teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang. Kedua, menyalurkan dananya kepada yang membutuhkan. Tiga, memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian. Peranan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, pengalihan aset, yaitu memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kedua, transaksi, yaitu memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Tiga, likuiditas, yaitu lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. 4. Efisiensi, yaitu menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan dengan mempertemukan pihak yang saling membutuhkan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama,
menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Yang kedua, memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan atau proyek yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, melakukan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan dan penjualan saham-saham di pasar modal. Yang kelima, melakukan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Yang keenam, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang keuangan. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Yang pertama, pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Nah, di tempat ini suatu pihak itu dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang biasanya dalam bentuk surat berharga seperti surat berharga pasar uang atau SPBU, kemudian ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan deposito. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairina Syahani Rahmawati dari Prodi Ekonomi Pembangunan A. NIM saya 22311000012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Yang kedua ada pasar modal. Pasar modal hampir sama dengan pasar uang. Pasar modal merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga. Yang membedakannya terletak pada jangka waktu. Pasar uang memperdagangkan dalam jangka pendek, kurang dari setahun hingga setahun, sedangkan pasar modal dalam jangka panjang. Pasar modal mempertemukan para pencari dana atau emitmen dengan para penanam modal atau investor. Investor perusahaan maupun individu dapat membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Yang ketiga ada pegadaian. Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah atau BUMN yang memberikan pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan atau non-bank yang diakui oleh negara melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Biasanya pegadaian banyak digunakan oleh orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan cara menggadaikan barang berharga miliknya sebagai pinjaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Eni Anggraini, saya di sini akan lanjutkan presentasi dari teman saya tentang jenis lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Yang keempat yakni ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkannya kepada anggota serta non-anggotanya. Nah, dalam koperasi ini berlaku sistem keanggotaan di mana layanan pinjaman ini hanya diberikan kepada anggota dan setiap anggota di sini akan menerima bagi hasil atau disebut sebagai sisa hasil usaha atau SHU dari keuntungan koperasi tersebut. Selanjutnya ada perusahaan dana pensiun. Nah, perusahaan dana pensiun di sini merupakan jenis badan usaha yang memiliki kegiatan menyediakan dana pensiun atau jaminan masa tua dengan cara mengumpulkan dana melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulannya ketika seorang pegawai itu masih aktif bekerja. Nah, dana yang terkumpul tersebut akan dibayarkan kembali ketika orang tersebut telah pensiun. Seperti Taspen, Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan. Sini merupakan contoh lembaga keuangan bukan bank yang bergerak untuk mengelola dana pensiun. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Restu Fauziah dengan NIM akhir 034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Langsung saja, jenis lembaga keuangan bukan bank atau LKBB di Indonesia. Yang keenam adalah perusahaan modal ventura. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan modal ventura dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan
atau penyertaan modal ke dalam satu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan usaha dalam perusahaan jenis ini dapat berbentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas bagi hasil. Yang selanjutnya adalah perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Perusahaan sewa guna atau yang sering disebut dengan leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada individu maupun perusahaan. Selama pembayaran belum lunas, hak barang masih tetap berada di pihak leasing meskipun kamu sudah dapat menggunakan barang tersebut secara utuh. Perbedaannya, kalau modal ventura itu pendanaan yang diberikan itu tuh kepada perusahaan atau pengusaha. Nah, modal itu akan diberikan sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh investor. Jadi, startup harus memenuhi target usaha tiap tahapannya. Contohnya untuk modal ventura itu ada PT Astra Fitra Ventura. Kalau leasing itu tuh salah satunya ada PT BCA Finance. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usayatun Hasanah dengan NIM 20023111137. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu jenis lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. 8. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi melindungi nasabah ketika terjadi suatu risiko. Ada berbagai jenis asuransi yang ada di Indonesia. Misalnya asuransi perjalanan, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, serta asuransi kepemilikan rumah dan properti. Perusahaan ini menghimpun dana melalui premi yang dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Asuransi juga dapat mengamankan keuangan pribadimu ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. 9. Perusahaan anjak piutang. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK.013 garing 1988, perusahaan anjak piutang atau yang bisa disebut dengan factoring company merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fauzi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jenis lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Yang ke-10, perusahaan finansial teknologi. Perusahaan berbasis finansial teknologi atau biasa disingkat dengan nama fintech juga merupakan bagian dari lembaga keuangan bukan bank di Indonesia dalam bentuk yang lebih modern. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan ini beragam, mulai dari crowdfunding atau penggalangan dana, microfinancing atau layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu keperluan hidup mereka sehari-hari, sampai dengan peer-to-peer atau P2P, lending service yang menyediakan layanan peminjaman uang tanpa harus melalui proses panjang seperti yang sering ditemui di bank konvensional. Yang berikutnya, prinsip kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank. Prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini bertujuan untuk yang pertama, latar belakang, yang kedua, identitas nasabah, yang ketiga, memantau rekening dan transaksi nasabah, dan yang terakhir adalah melaporkan transaksi mencurigakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.